Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, baik yang ada sekarang maupun nanti yang akan melihat rekaman YouTube kami. Kita akan mulai teologi sistematika pagi ini. Sebelum mulai kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyertai kami Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu. Biar Tuhan Yesus tolong kami untuk kami terus Tuhan Yesus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau kembali berikan semangat lagi yang baru, kerinduan lagi yang baru Tuhan. Untuk kami belajar lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong juga teman-teman kami yang lain Tuhan. Biar Engkau berikan kerinduan dan semangat yang sama seperti kami saat pagi hari ini. Untuk kami belajar dan mendalami kebenaran firman-Mu. Terlebih firman-Mu yang kami dengar, kami baca itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dimanapun kami berada boleh berdampak Tuhan Yesus. Nama-Mu saja dipermuliakan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan. Biar apa yang dipelajari itu hikmat daripadamu. Apa yang diperkatakan itu daripadamu Tuhan Yesus. Biar boleh memberkati jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan mulai pembelajaran kami pagi ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sama-sama kita rindu memperdalam kebenaran firman Tuhan seperti yang Allah wahyukan dalam Alkitab yang kita sama-sama pegang. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua dari doktrin dosa. Kita rindu terus belajar dan belajar. Kita rindu seperti minggu lalu sudah kita tegaskan bahwa tujuan kita belajar doktrin dosa adalah supaya saat disandingkan dengan anugerah karya keselamatan, kita dibuat terkagum-kagum. Hati kita dilimpahi, disesaki dengan ucapan syukur, puji Tuhan. Kita pagi hari ini bahas asal mula dosa dan beberapa poin kaitannya dengan asal mula dosa. Jumat depan baru kita bahas dosa asali atau original sin. Pagi ini kita bahas asal mula dosa, dari mana dosa berasal, bagaimana dosa bisa masuk ke alam semesta. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu lebih dulu memiliki kejelasan mengenai beberapa hal berikut. Tentu maksudnya supaya saat kita melihat penjelasan bagaimana dosa itu ada di antara manusia, kita nggak salah mengerti. Karena itulah, supaya kita tidak salah mengerti, tidak memiliki persepsi yang salah, kita lihat dulu beberapa hal berikut. Pertama adalah bahwa Allah tidak menciptakan dosa dan bahwa Ia tidak dapat dipersalahkan atas kehadiran dosa.
Sesungguhnya mempersalahkan Allah karena kehadiran dosa merupakan penghujatan terhadap karakternya. Karena sesungguhnya Allah sempurna dalam keadilannya. Tuhan bagaikan gunung batu tempat kita berlindung. Nggak tergoyahkan, nggak berubah-ubah, nggak ada potensi untuk berubah. Segala yang Allah lakukan sempurna dan benar-benar adil. Dia selalu setia, menepati janjinya, dan tidak pernah berbuat salah. Dia sungguh adil dan jujur. Itulah sebabnya kita bisa berlindung di bawah Tuhan sebagai gunung batu, dan kita aman, sangat aman. Kita di dalam kepastian, karena sudah kita daftarkan, benar-benar adil, sempurna dalam keadilannya, setia, selalu setia, tepati janji, tak pernah buat salah, sungguh adil dan jujur. Karena itu kita yakini, masih di poin pertama, mengenai dosa, kejahatan, dan ketidakadilan, jauh dari Allah untuk melakukan semua itu. Keinginan untuk melakukannya pun tak pernah muncul dalam diri Allah. Tidak ada peluang, tidak ada potensi bagi Allah untuk tergoda mengingkari keadilannya. Karena itulah, kembali ke ayat awal tadi, kita aman berlindung di dalam naungan firman-Nya. Setiap pelaku firman Tuhan tidak akan dipermalukan. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, kejahatan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Dia nggak akan mengkhianati kita, orang-orang yang berlindung di bawah naungan firman-Nya. Nggak akan dia berbuat curang, mengkhianati kita, mengubah janjinya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sekali lagi, keinginan untuk berbuat jahat juga tidak ada dalam diri Allah. Allah tidak dapat dicobai untuk berbuat jahat. Allah tidak dapat digoda untuk mengingkari janjinya. Untuk tidak setia, untuk tidak jujur, untuk tidak adil. Itulah Allah kita. Karena itu, kita bisa yakini bahwa poin pertama yang perlu kita punya kejelasan adalah Allah tidak mungkin dalam posisi menciptakan dosa. Kita masuk poin kedua untuk melihat kejelasan sebelum menjawab dari mana dosa berasal. Poin kedua adalah bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang bersanding seimbang dengan Allah dalam hal kemampuan mempengaruhi atau memaksa manusia berbuat baik atau jahat. Kita sudah beberapa kali bahas tentang paham atau pemahaman atau filsafat dualisme, di mana ada dua pihak di dunia roh, di dunia kita katakan saja metafisika, yang saling mengalahkan. Ada saat yang baik menang, ada saat yang jahat menang.
itu pun dalam hal itu pun kita perlu punya kejelasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang bersanding dengan Allah dalam hal mempengaruhi atau memaksa manusia berbuat baik atau jahat. Jadi dosa hadir bukan karena Allah gagal melindungi manusia dari paksaan setan untuk berbuat dosa. Jadi kita yakin saat Hawa digoda, Hawa tidak dipaksa. Bicara tentang keberadaan Allah, perlu juga kita ketahui bahwa kehadiran dosa bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Allah. Karena sesungguhnya ia berhenti menjadi Allah kalau sesuatu yang terjadi di kolong langit ini itu membuatnya berpikir keras mencari solusi. Ya, mirip dengan kita. Ya, turun jadi malaikat mungkin. Kalau sesuatu yang terjadi di kolong langit ini membuatnya berpikir keras. Gimana nih cara mengatasi masalah ini nih? Gimana nih? Dia berhenti menjadi Allah. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran dosa bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Kehadiran dosa juga tidak berarti bahwa ia berhenti berdaulat atas segala sesuatu. Ia tetap Allah yang mengawasi secara detail semua yang telah, sedang, dan akan terjadi di bawah kolong langit ini. Efesus 1:11b, sesuai dengan maksud Allah, semua dalam maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Tentu kita akan lebih dalam membahas ini saat masuk ke pembahasan doktrin kedaulatan Allah. Saat kita belajar tentang karakter Allah, sudah kita belajar, kita bisa ingat lagi, kita akan lebih jelas mengenai hal ini. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan di atas, dari mana dosa berasal? Setelah kita punya 2 poin untuk menghindarkan kita dari kesalahan memahami jawaban dari pertanyaan dari mana dosa berasal, kita sekarang masuk menjawab bagaimana dosa bisa masuk ke sejarah kemanusiaan. Sesungguhnya jauh sebelum ketidaktaatan Adam dan Hawa, dosa telah hadir di dalam dunia malaikat. Oleh karena ketidaktaatan para malaikat jahat. Namun kemudian menjadi sebuah realita bagi manusia, kenyataan bagi manusia. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa ada pemahaman, ada pandangan yang meyakini, mengajarkan bahwa dosa itu hanya ilusi. Tetapi kita belajar bahwa sejak atau ketika Adam dan Hawa memilih tidak taat kepada Allah, dosa merupakan sebuah kenyataan, realita yang harus kita hadapi. Pemberontakan terhadap ketetapan Allah merupakan konsekuensi logis dari makhluk yang menerima kebebasan moral. Di dalam kebebasan moral, manusia dapat dengan sukarela, senang hati, penuh syukur melakukan perintahnya. Tetapi juga memiliki kemungkinan untuk menolak taat pada perintahnya.
ketidaktaatan Adam dan Hawa merupakan bukti dari penolakan untuk terus bergantung kepada Allah. Jenis ketergantungan ciptaan terhadap Sang Pencipta. Karena itu, kita yakini bahwa Adam dan Hawa tidak dipaksa oleh iblis untuk makan buah terlarang, tetapi dengan kesadaran penuh memilih untuk memberontak terhadap Allah, terhadap firman Allah. Inilah pintu bagi dosa untuk masuk ke dalam dunia. Sejak saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sejak itulah dosa melahirkan kejahatan demi kejahatan dalam sejarah kemanusiaan. Umat manusia pun harus menanggung berbagai bentuk penderitaan sebagai akibat dosa. Kita akan melihat akibat dosa atas Adam dan Hawa. Namun sebelumnya, kita lihat dulu karakter dosa. Karakter dosa saat Adam dan Hawa makan buah terlarang tersebut, sesungguhnya Adam dan Hawa sedang mewakili dosa manusia secara umum. Karakter umum dari dosa umat manusia yang manusia lakukan berulang-ulang di sepanjang sejarah kemanusiaan. Dalam banyak hal, sekali lagi, tindakan mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu mewakili karakter dosa yang secara umum manusia lakukan di sepanjang sejarah. Jadi saat kita melihat, merenungkan dosa Adam dan Hawa, itu bisa menjadi refleksi bagi kita, oh ternyata kita pun pada prinsipnya melakukan dosa yang mereka lakukan. 3 pertanyaan ini mereka jawab dengan salah. Apa itu kebenaran? What is true? Apa itu yang benar? What is right? Dan siapakah saya? Terhadap ketiga pertanyaan ini, mereka menjawab secara salah yang membuat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Pertama, what is true? Mereka coba menghancurkan dasar dari pengetahuan dengan memberi jawaban yang salah terhadap pertanyaan, apa itu kebenaran? Mereka lebih mempercayai kebenaran yang diberitakan oleh iblis saat si ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan kata lain, mereka meragukan kebenaran yang Allah nyatakan secara gamblang. Dan dengan lancang mereka menguji apakah yang Allah katakan itu benar adanya atau hanya sebuah ancaman kosong. Kejadian 2:17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat ini, sebagai manusia berdosa, mungkin kita lihat sebagai sebuah ancaman. Seperti kita mengancam anak yang kita didik, awas loh,
kalau kalian atau kamu berbuat ini akibatnya. Kita cenderung melihat ayat ini seperti itu. Namun, sesuai dengan poin kita pada bagian ini, ayat ini bisa lebih kita lihat sebagai informasi dari Allah tentang sebuah fakta yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diingkari. Pada hari engkau makan, engkau mati. Allah sedang memberitahu khususnya Adam tentang sebuah fakta bahwa saat engkau makan, pada hari itu engkau mati. Itu sebuah fakta yang nggak bisa dihindari. Dan Tuhan Allah memberitahu, kasih tahu kepada Adam. Seperti saat kita kasih tahu kepada anak kita, nyebrang hati-hati. Kalau ketabrak truk, ketabrak bis, pasti mati. Itu kan informasi dari orang tua kepada anak, bukan ancaman. Orang tua kasih info kepada anak, hati-hati nyebrang. Saat kalian ketabrak truk atau bis, kalian mati. Itu kan fakta diberitahu oleh orang tua. Itu fakta yang nggak bisa dihindari. Karena itu sungguh sangat bodoh saat Adam dan Hawa coba-coba atau ngetes ini benar nggak ya? Seperti anak kita coba-coba benar nggak ya? Ketabrak truk itu mati nggak ya? Jangan-jangan nggak mati. Itu gambaran yang bisa kita berikan untuk menjelaskan pilihan Hawa dan Adam. Karena itu buku kita juga bilang, dosa itu pada hakikatnya selalu bersifat nggak logik, tidak rasional, nggak masuk akal. Itulah dosa. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di bagian ini. Selanjutnya saya ingin hubungkan dengan hakikat berhala. Berhala adalah sesuatu selain Allah yang kita kejar dan yang untuknya kita siap berkorban. Jadi dapat kita bayangkan, kita tafsirkan bahwa dalam pikiran Hawa saat itu, untuk ngetes apakah benar ancaman Allah di Kejadian 2:17, saya siap berkorban. Tawaran makan buah sudah menjadi berhala bagi Hawa. Untuk memakan buah tersebut, Hawa siap berkorban. Ini yang pertama, what is true. Kedua adalah what is right. Mereka pun salah menjawab pada pertanyaan apa yang benar secara moral. Mereka coba menghasilkan dasar dari standar moral dengan memberi jawaban yang salah terhadap pertanyaan apa itu yang benar, right, secara moral. Firman Allah menyatakan bahwa yang benar secara moral adalah tidak makan dari pohon tersebut. Sebaliknya, iblis berkata bahwa memakan buah pohon tersebut tindakan yang tepat.
pilihan yang bagus. Karena akan menjadikan mereka, Adam dan Hawa, sama dengan Allah. Dan berdasarkan masukan iblis ini, Hawa lebih mempercayai logikanya daripada penyataan firman Allah. Penegasan firman Allah, penjelasan firman Allah bahwa secara moral yang benar adalah tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk. Kejadian 3, sekali lagi maaf belum dirubah ini, masih di Efesus. Kejadian 3 ayat 6a, saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon tersebut sangat indah dipandang dan tampaknya sedap untuk dimakan. Lagi pula, dia ingin menjadi bijaksana. Karena itu, dia memetik beberapa buah pohon itu dan memakannya. Kembali kita lihat, ternyata penyusun versi terjemahan sederhana Indonesia ini memiliki penafsiran khusus. Mereka meyakini bahwa Hawa memetik beberapa buah dari pohon itu. Tetapi itu menurut saya tidak dasar. Yang penting adalah Hawa memilih untuk menganggap tidak tepat apa yang Allah buat sebagai standar. Dalam standar moral Allah, makan buah tersebut tidak baik, tidak benar. Namun, manusia memilih tidak mempercayai standar kebenaran Allah. Ketiga, sebelum kita masuk diskusi, mereka memberi jawaban yang salah terhadap pertanyaan siapa saya? Who am I? Mereka sesungguhnya adalah makhluk ciptaan Allah yang harus terus bergantung dan tunduk pada Sang Pencipta. Namun mereka seperti lupa dan mereka melihat diri mereka kepada jajaran atau hakikat Sang Pencipta. Mereka melihat bahwa di dalam diri mereka ada potensi untuk menjadi sama dengan Allah. Mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Dan lebih percaya kepada tipu daya iblis. Itu pun kita alami. Seringkali kita lupa siapa kita, sehingga pilihan yang kita lakukan itu membuat kita berdosa. Inilah karakter dari dosa. Kita break dulu sebelum kita masuk ke akibat dari dosa. Silakan Ibu Rini. Ya, Niar mungkin ada pertanyaan atau tambahan, boleh. Iya Kak, aku gimana ya? Bener sih kata Bung Semi. Kadang-kadang aku suka bingung. Memang dosa itu manusia pastinya ya. Nggak mungkin Tuhan itu yang membuat kita berdosa gitu. Kadang-kadang aku tuh masih apa ya? Kayak ada bingung, suka bingung sama ajaran Calvinis gitu Kak. Yang Oh, eh, kejatuhan seseorang itu ya memang udah ditentuin gitu kan. Ada kadang ada yang seperti itu gitu. Kayak contohnya siapa ya? Contohnya mungkin Firaun, terus siapa lagi ya? Jadi eh, ya kadang-kadang masih kebayang-kebayang itu sih. Cuman ya menurut aku tuh ya betul itu karena manusia sendiri gitu. Paling itu aja sih Kak yang tadi sempat kepikiran.
Oh, iya. Makasih nih ya. Iya, Ya, Karin. kita lanjut. Kak Parmi. Tentu mengenai dosa dan penyebab dosa, kita perlu punya sesi khusus untuk diskusi merenungkan, karena memang ada bagian-bagian yang memang tetap misteri. Kenapa dikatakan manusia yang diciptakan dalam segala kebaikan Allah, saat Allah selesai ciptakan alam semesta dan manusia, Allah katakan sungguh amat baik. Kenapa yang baik tersebut masih bisa berdosa? Itu hal-hal yang meski diperdebatkan, tentu ada bagian-bagian yang tetap merupakan sebuah misteri, namun dalam pemahaman kita sudah awali tadi dengan penegasan bahwa Allah tidak menciptakan dosa. Dosa merupakan konsekuensi logis karena ia menciptakan makhluk yang memiliki kebebasan moral, di mana saat kita taat itu kita taat dengan bebas, bukan karena dipaksa untuk taat oleh Allah. Kita taat karena cinta, kita taat dengan senang hati, dengan sukarela. Namun di dalam kebebasan moral tersebut juga ada kemungkinan untuk kita berbuat dosa. Sementara itu posisi kita di sini, di pemahaman semacam itu. Puji Tuhan. Kita masuk ke akibat dosa, tentu yang immediate, yang langsung dirasakan, ditimpakan ke atas manusia pertama, Adam dan Hawa. Tak perlu berlama-lama, bahkan sebelum diusir dari Eden, manusia sudah mulai menanggung akibat dari dosa. Hukuman yang berlapis, keras dan luas cakupan atau jangkauannya. Sungguh miris apa yang manusia harus terima. Karena mereka selama ini, sejauh ini, sebelum mereka makan buah tersebut, yang mereka tahu hanya anugerah, anugerah, dan anugerah. Yang mereka lihat hanya kelimpahan, kelimpahan, dan kelimpahan. Karena itu sangat ironis saat mereka diperhadapkan dengan hukuman karena dosa. Hubungan yang bersifat terbuka, penuh kasih, saling percaya dan aman dengan Allah digantikan dengan keterpisahan, sikap menutup diri. Kita jadi makhluk yang terisolasi. Kita cenderung untuk mempertahankan diri. Kemudian tindakan menunjukkan salah. Tentu Allah menjadi pihak yang menunjuk salah. Sebelumnya Allah tidak pernah menunjuk salah. Saat itu Allah mau tidak mau menunjuk salah, menunjuk dosa. Kemudian
Adam dan Hawa disingkirkan dari hadirat Allah. Kemudian kita lihat bahwa hubungan antar manusia pun rusak. Keintiman, intimasi, kepolosan, innocence digantikan dengan sikap saling menyalahkan. Curiga, itu yang terjadi. Hubungan antar manusia menjadi tidak aman, berpotensi untuk saling melukai, saling menyakiti. Ini semua konsekuensi logis dari dosa, kiranya tidak membuat kita kaget. Dengan pembelajaran ini, lebih menyadarkan kita bahwa kita semua, siapapun kita, bahkan hubungan suami istri, berpotensi saling melukai, saling menyakiti, di dalam kecurigaan, rasa tidak aman. Kemudian kita lihat, sesuai dengan nama buah yang mereka makan, mata hati Adam dan Hawa terbuka terhadap pengetahuan baik dan buruk. Namun ini membebani, karena nggak seimbang dengan atribut Allah lainnya yang tidak mereka punyai. Mereka tidak punya kasih, tidak punya kebijaksanaan. Jadi meskipun mereka bisa membedakan baik dan buruk, itu justru membebani mereka. Itu membuat dalam prakteknya manusia di sepanjang sejarah selalu dihantui oleh rasa bersalah. Guilt. Dan tentu cara-cara kita untuk mengelola cara bersalah tersebut dalam hikmat kita, dalam usaha kita. Sekali lagi, pengetahuan baik dan buruk justru menjadi beban yang begitu berat bagi kita. Nggak heran ada orang-orang yang bunuh diri karena nggak kuat menahan beban guilt, rasa bersalah yang demikian luar biasa. Itu terjadi karena mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk. Mereka tahu ini salah, tertuduh, nggak bisa mengelola, nggak bisa menghandle, nggak bisa memanage, makin berat beban. Ada orang-orang yang nggak mampu sampai kepada tahap broken. Inilah akibat dosa. Hukuman lainnya, manusia harus mengalami penderitaan saat melahirkan. Manusia harus bekerja susah payah. Dan tentu manusia mengalami kematian. Adam dan Hawa mengalami kematian. Nanti kita lihat di bagian akhir, apa yang dimaksud, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Manusia alami penderitaan saat melahirkan, susah payah bekerja, dan kematian. Tentang bekerja sudah pernah kita bahas di Taman Eden. Memang manusia itu bekerja. Pekerjaan bukan kutukan, tetapi susah payah itulah kutukan akibat dosa. Bahkan alam semesta yang diserahkan Allah, dipercayakan oleh Allah untuk berada di bawah pengelolaan manusia, manajemen manusia, ikut menerima kutukan dosa.
Ini kita kenal dengan pemahaman federalisme. Apa yang berada di bawah kekuasaan manusia dipercaya oleh Allah di bawah kekuasaan manajemen manusia itu ikut kena kutuk saat Adam dan Hawa melakukan dosa. Dan itu terakhir, dosa Adam dan Hawa membuat kematian itu terus diwariskan kepada seluruh keturunan mereka. Ya, sebagai penutup di bagian ini, di kitab Kejadian, di dalam gelapnya, khususnya Kejadian 3, dalam gelapnya, suramnya, pekatnya hukuman terhadap dosa, tetap ada sinar kemurahan Allah. Kemurahan Allah tetap nampak. Oleh belas kasihannya Allah membuatkan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang untuk menggantikan pakaian daun yang mereka buat sendiri. Tentu kita sudah banyak belajar ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Penggenapannya, penyelesaian apa yang digambarkan oleh perbuatan Allah di bagian ini, penyelesaiannya, penyempurnaannya saat Yesus Kristus sebagai binatang yang disembelih di kayu salib untuk memungkinkan bagi kita mengenakan pakaian ilahi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bagian akhir pagi hari ini, minggu depan kita baru masuk ke dosa asali atau original sin. Bagaimana dosa asali itu diturunkan. Tadi kita sudah lihat dosa itu diturunkan, kematian itu diturunkan. Itu bagaimana caranya? Itu nanti kita lihat di pembahasan dosa asali. Tentu banyak penafsiran. Kita lihat beberapa penafsiran minggu depan. Kita tutup pagi ini dengan apa yang dimaksud dengan Kejadian 2:17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tafsiran Ibrani Midrash melihat hari di ayat ini dalam pengertian satu hari bagi Allah itu 1000 tahun bagi manusia. Karena itulah mati di ayat ini diyakini ditafsirkan sebagai kematian jasmani karena Adam tidak mencapai umur di atas 1000. Adam meninggal di umur 930 tahun. Karena itu tafsiran atau komentari Ibrani Midrash melihat hari di ayat ini sebagai 1000 tahun bagi manusia. Penafsir lain meyakini mati di sini, di ayat ini, sebagai bentuk keterpisahan dari pohon kehidupan. Kita kan sudah sering bahas, yang dilarang di Taman Eden hanya satu pohon, sedangkan pohon-pohon lain, termasuk pohon kehidupan, itu menjadi konsumsi Adam dan Hawa. Entah tiap hari mereka makan, kita nggak ngerti, nggak diceritakan kepada kita, nggak diinform kepada kita. Yang jelas, mereka rutin makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Saat dikatakan, pada hari engkau memakannya, itu ada penafsir bilang berarti saat itulah mereka berhenti makan dari dari buah pohon kehidupan. Itu beberapa penafsir. Sedangkan saya yakini kita termasuk mayoritas teolog yang melihat bahwa mati di sini adalah keterpisahan dari Allah itu sendiri. Kita sudah lihat tadi. Sebelumnya Allah dengan manusia itu
berada dalam hubungan yang terbuka, saling percaya, penuh dengan kepastian, rasa aman. Namun, saat dosa masuk, terpisahlah Allah Maha Kudus dengan manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Itulah kematian bagi pemahaman mayoritas teolog, termasuk kita. Sedangkan banyak rabi Yahudi memandang kematian yang tertunda, melihat kematian yang tertunda bagi Adam dan Hawa sebagai bukti belas kasihan Allah. Jadi, bagi beberapa rabi Yahudi, 930 tahun itu bukti belas kasih Allah, sehingga seharusnya mati, tetapi ditunda. Itu beberapa penafsiran, kiranya lebih memberi pengetahuan kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Apa nih, ada pertanyaan atau ya tambahan? Paling tanya sedikit ya Kak, kalau Boleh. Nabi yang waktu itu mungkin ini pertanyaan sering sih, Nabi-Nabi yang waktu itu udah meninggal, tapi sebelum Yesus ada, itu gimana ya Kak ya? Gimana tadi nabi-nabi yang sudah meninggal? Tapi sebelum Tuhan Yesus tuh hadir ke dunia, jadi kan mereka punya dosa Oh, gitu. oh, Iya, apa oke. enggak sih kayak, tapi kadang-kadang mikir juga sih. Iya, ini ya apa maksudnya mau tahu aja gitu kita ya. Coba ya, Papa Mi, coba jawab. Perlu baca lagi, tetapi seingat saya, mereka yang hidup mengandalkan karunia Allah, anugerah Allah, itu dimasukkan ke dalam anugerah keselamatan Kristus. Jadi saat Yesus mati di Kalvari itu penyelesaian terhadap dosa itu menyangkut atau mencakup sejak Adam dan Hawa. Jadi kita yakini setiap orang yang sejak Adam dan Hawa terus bergantung pada anugerah Allah itu diselamatkan tetap oleh pengorbanan Yesus. Tetapi saat itu yang mereka mengerti adalah Allah yang beranugerah, Allah yang menyatakan hukum, menyatakan kehendak, dan mereka ikuti di dalam kepercayaan bahwa ini anugerah. Di dalam janji yang Allah berikan kepada, tentu dari awal kita lihat itu patokannya Abraham. Dan terus para nabi tentu bicara tentang keturunan Abraham. Mereka selalu patokannya adalah Abraham. Saat mereka lihat iman Abraham, mereka meneladani iman Abraham ini. Itu yang sejauh ini saya pahami. Jadi mereka taat, namun mereka sadar mereka diselamatkan, mereka dibenarkan bukan oleh karena ketaatan mereka. Itu sejauh ini yang bisa saya pahami, khususnya kalau kita mengingat, kita pernah dengar ada YouTube, bahwa Simpson itu nggak ada baiknya. Simpson itu dalam catatan Alkitab disesaki dengan tindakan-tindakan yang salah. Namun itu seperti ingin mengajari kita bahwa Simpson dipakai Tuhan bukan
karena kebaikanmu, tetapi karena anugerah. Apakah Simson diselamatkan? Apakah Simson masuk surga? Sejauh pembelajaran kita, tentu kita percaya dia masuk surga atau tercakup dalam karya keselamatan Kristus. Itu yang sejauh ini kita pahami. Jadi kita melihat nabi-nabi berdasarkan perjanjian baru, bukan dibalik. Kita melihat nabi-nabi, kemudian kok Yesus baru sekarang muncul. Kita akan kita akan salah mengerti tentang apa yang terjadi pada nabi-nabi ini, pada raja-raja, pada imam-imam di sepanjang perjanjian lama. Karena itu perlu kita lihat dalam kacamata Kalvari untuk melihat nabi-nabi ini, hakim-hakim ini, termasuk Simson. Kita melihat bahwa mereka termasuk dalam anugerah Allah, termasuk dalam tokoh yang kembali tentang pilihan ini ya. Karena itu bisa lagi masuk ke dalam diskusi yang lebih dalam. Sekali lagi contoh paling gampang itu Simson. Bagi mayoritas kita yakini Simson tetap masuk surga. Meski terus dan terus dia berbuat salah. Karena kita melihat dari kacamata Injil, kacamata karya Yesus yang selesai di Kalvari. Itu cakupannya bukan hanya setelah, tetapi sebelum Yesus mati juga masuk ke dalam karya agung Yesus di Kalvari ini. Tentu termasuk Simson, itu yang kita yakini. Nanti bisa kita lihat beberapa buku lagi untuk bisa membahas pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini dengan lebih detail, dengan lebih memuaskan. Sementara itu, hanya ini bisa saya jawab. Mungkin Niar bisa memberi tambahan. Enggak, Bung, udah jelas banget. Terima kasih, Din. Oke, Niar. Kalau sudah, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Oke, Kak. Mari kita berdoa. Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari. Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami boleh sekali lagi diingatkan ya Tuhan atas dampak dosa yang begitu ya Tuhan keras dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ingatkan betapa kami manusia ya Tuhan Yesus yang sungguh ya Tuhan Yesus tak luput dari dosa. Kami manusia yang lemah, kami manusia Tuhan Yesus yang penuh kebobrokan ya Tuhan Yesus. Mau berterima kasih atas limpah syukur anugerah-Mu ya Tuhan. Kami memperbaharui kami, memberikan kami harapan-harapan yang baru ya Tuhan dalam Kristus. Kami memahami ya Tuhan Yesus karena dosa Adam ya Tuhan. Kami boleh menerima konsekuensinya ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur terlebih lagi ya Tuhan Yesus karena sendiri ya Tuhan yang mengubahkan segala nasib kami ya Tuhan Yesus, yang mau memberikan ya kehidupan yang baru, di mana kami boleh ya Tuhan Yesus kembali lagi ya Tuhan Yesus untuk berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah Bapa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Singkapkan ya Tuhan rahasia firman-Mu. Mungkin banyak pertanyaan di hati kami ya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan sendiri yang menjamah hati kami, memberikan roh Yesus untuk menyingkapkan segala apa yang Tuhan perlu untuk memberitahukan ya Tuhan kepada kami semua. Berkati kami Tuhan Yesus terlebih lagi dalam melayani-Mu ya Tuhan Yesus, memberikan kekuatan, memberikan ya Tuhan Yesus hikmat daripada surgawi Tuhan Yesus untuk terus membawa firman-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tarini, keluarganya, Bung Semi juga yang lain, Jeff Tajesi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka juga semakin ya Tuhan Yesus kuat, mereka semakin ya Tuhan Yesus
kita melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Terima kasih. untuk bergabung ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan saja yang menyentuh hati mereka untuk Ya, mendengar amin Yesus. atau bergabung bersama kami Tuhan. Kami tahu tidak ada ya Tuhan yang lebih baik lagi daripada duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, melihat Tuhan, melihat keindahan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, dan kami rindu ya saudara-saudara kami juga memiliki hati ya Tuhan Yesus, kerinduan yang sama seperti kami. Amin, amin. Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja dalam pelayanan Buksemi, dalam persekutuan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang membentuk hati kami ya Tuhan Yesus, menjadi Amin. takut akan Engkau, menjadi hati ya Tuhan Yesus yang terus mencari Engkau. Amin. Tuhan, kami akhiri Bible study di pagi hari ini. Kami percaya damai sukacita melampaui akal pikiran menjadi bagian kami Haleluya. dan seterusnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami sudah berdoa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.